langsung saja kita masuk ke soalnya. Soal pemrograman linear. Di sini saya telah menyiapkan sebuah soal, yaitu dengan soal sebuah perusahaan ingin memaksimalkan keuntungannya dengan produksi dua jenis produk X1 dan X2. Keuntungan yang diperoleh dari setiap unit produk X1 adalah 20.000 dan setiap unit produk X2 menghasilkan keuntungan 30.000. Dalam proses produksi, perusahaan memiliki beberapa batasan sumber daya yang harus diperhatikan. Satu, untuk setiap unit produk X1 membutuhkan 5 jam kerja dan setiap unit X2 membutuhkan 10 jam kerja dengan total waktu kerja yang tersedia adalah 300 jam. Yang kedua, bahan baku yang dibutuhkan untuk setiap unit X1 adalah 2 kg dan untuk X2 adalah 4 kg dengan tersedianya bahan baku sebanyak 200 kg. Yang ketiga, kapasitas mesin yang digunakan untuk produk adalah sama, yaitu 1 jam per unit dengan total waktu pengguna mesin yang tersedia adalah 40 jam. Nah, di sini fungsi tujuannya memaksimumkan Z-nya 20.000 X1 ditambah 30.000 X2 dengan kendala 5X1 tambah 10X2. Ini adalah semua kendalanya yang akan kita masukkan ke dalam tabelnya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi dari POM-QM for Windows. Tadi kita ada 3 kendala, maka di sini ganti dengan 3 menggunakan 2 variabel maximus. Oke, kita klik OK. Berarti di sini tadi maksimusnya 20.000, X2 nya 30.000. Kendala yang pertama 5X1 10X2, 5X1 10X2 kecil dari atau kecil sama dengan 300 ya, 300. Lanjut yang kendala yang keduanya ada 2X1 gimana? 2X1 4X2 200. Nah, 1 tambah X1 tambah X2 kecil dari 40. Di sini 1, di sini 21 kecil sama dengan 40. Nah, langsung saja kita klik bagian solve. Nah, kita menemukan value solution dari permasalahannya pada menampilkan hasil dari pemrograman linear yang sedang kita cari tadi. Pada kendala yang pertama ada 5X1 tambah dan 10X2 nya pertidaksamaan atau lebih kecil sama dengan RHS-nya adalah 300. Kendala ini memiliki nilai dualnya 2000. Ia mengidentifikasikan bahwa setiap perubahan satu unit pada RHS akan mengubah nilai fungsi tujuan sebesar 2000 unit. Pada kendala yang kedua, koefisien X1 adalah 2 dan X2-nya 4. Juga dengan tanda kecil dari lebih kecil atau sama dengan 200. Yang nilai dualnya adalah 0. Ini adalah kendalanya yang menandakan bahwa perubahan pada kendala ini tidak akan mempengaruhi nilai fungsi tujuan secara langsung dengan adanya slide yang akan kita lihat nanti. Kendala yang ketiga 1X1 1X2 sama-sama memiliki variabel 1 dengan RHS-nya adalah 40 dan tanda kecil dari 40. Ini memiliki nilai ganda tertinggi yaitu 10.000. Bahwa kendala ini paling berpengaruh terhadap nilai fungsi tujuannya. Oke, langsung kita masuk ke bagian solutionnya. Nilai optimalnya dicapai di mana X1-nya 20, X2-nya 20, menghasilkan nilai fungsi tujuan sebesar 1 juta. Ini merupakan solusi optimal yang memenuhi semua kendala yang ada. Nilai fungsi tujuan yang besar ini dihasilkan dari perkalian koefisien fungsi tujuan yang besar dengan nilai variabel keputusan. Oke, kita lanjut ke bagian solution. Kita lanjut ke bagian range-nya. Oke, kita lanjut membahas tabel range-nya. Di sini kita dapat melihat hasil penyelesaian dari suatu masalah pemrograman linear.
dengan variabel keputusan X1 dan X2, keduanya mencapai nilai optimal 20. Kedua variabel ini awalnya memiliki nilai berbeda, di mana X1-nya 20.000, ini, dan X2-nya 30.000. Dalam pencarian solusi optimal, kedua variabel dibatasi oleh rentang nilai, yaitu di mana X1-nya lower bound ini adalah rentang nilainya di antara 15.000 hingga 30.000, dan X2-nya dibatasi oleh nilai 20.000 hingga 40.000. Pengurangan biaya untuk kedua variabel ini adalah 0. Ini ya, bagian radiusnya ini 0. Menandakan bahwa solusi yang dicapai sudah optimal. Kita beralih kepada bagian kendalanya. Kita memiliki 3 batasan yang harus diperhatikan. Konstran 1 memiliki nilai dual sebesar 2000 dengan slack atau surplusnya adalah 0, menunjukkan bahwa kendala ini aktif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap solusi optimal. Nilai originalnya 300 dengan batas bawahnya 200 dan batas atasnya 400, yang menandakan bahwa kendala 1 berperan penting dalam menentukan solusi optimal. Lanjut kita membahas batasan yang kedua atau constraint yang kedua, di mana nilai dual value-nya adalah 0 dan slack surplusnya adalah 80. Ini mengindikasikan bahwa kendala kedua tidak sepenuhnya dimanfaatkan dalam solusi optimal. Nilai aslinya 200 dengan batas bawah 120 dan tanpa batas atas, yaitu infinity. Kita lanjut membahas constraint ketiga. Batasan yang ketiga memiliki nilai ganda yang tertinggi, yaitu 10.000 dengan slack atau surplusnya adalah 0. Nilai aslinya 40 dengan rentang yang antara 30 sebagai batas bawah dan 60 sebagai batas atas. Nilai ganda yang tinggi ini menunjukkan bahwa perubahan kecil pada batasan 3 akan memberikan dampak besar pada nilai fungsi tujuan. Oke, lanjut kita akan membahas tabel selanjutnya, yaitu tabel solusinya. Ini adalah hasil akhir dari sebuah permasalahan optimasi linear, di mana kita dapat melihat status dan nilai dari setiap variabel serta nilai optimal yang dicapai. Nah, pada baris pertama X1 dan X2, kita melihat dari kedua variabel ini berstatus basic dengan nilai value-nya sama-sama 20. Basic ini menandakan bahwa kedua variabel ini merupakan variabel basis dalam solusi optimal. Selain itu, kita memiliki 3 variabel slack, di mana slack 1, slack 2, slack 3-nya. Di mana slack 1 memiliki status non-basic dengan nilai 0, yang berarti tidak masuk ke dalam basis optimal. Slack 2-nya berstatus basic dengan nilai 80, menandakan adanya kelonggaran atau surplus sebesar 80 unit pada kendala kedua. Slack ketiganya berstatus non-basic dengan nilai 0, menunjukkan bahwa kendala ketiga terpenuhi tepat pada batasannya. Pada baris yang terakhir, optimal value-nya Z sebesar 1 juta. Ini merupakan nilai fungsi tujuan dicapai pada solusi optimal. Nilai ini menunjukkan bahwa dengan kombinasi nilai X1-nya 20 dan X2-nya 20 serta memperhatikan semua kendala yang ada ditunjukkan oleh nilai-nilai slack yang telah mencapai hasil optimasi terbaik dengan nilainya 1 juta. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya mengenai tentang cara menggunakan aplikasi POMQM for Windows dan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal di aplikasi POMQM. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutupi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.